Halo, perkenalkan nama saya Melisa Kasakian. Saat ini saya dalam rangka memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi. Saya akan mempresentasikan presentasi ataupun PPT saya dengan judul adalah Unlocking Success Through Strategic Negotiation, di mana ini adalah tujuannya adalah untuk berbagi tips dengan teman-teman sekalian yang mungkin butuh tips dalam negosiasi, teknik lobby dan juga negosiasi dengan klien. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu introduction atau pendahuluan, di mana kita akan membahas tentang mengapa sih teknik lobby dan negosiasi itu sangat penting. Why are lobbying and negotiation techniques is important? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari untuk slide yang pertama ini adalah dimana kita harus enhance communication skill atau meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Kemudian yang kedua adalah influence decision and outcome, ataupun mempengaruhi keputusan yang akan mempengaruhi keputusan dan hasil akhir dari negosiasi yang kita lakukan. Kemudian build long-term relationship ataupun membangun hubungan jangka panjang bersama dengan klien yang sedang kita lakukan negosiasi. Kita masuk pada slide yang kedua, di mana slide ini adalah slide persiapan yang matang akan menentukan hasil bagi negosiasi yang kita lakukan atau total preparation, di mana ada 3 hal juga yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah in-depth research, yang kedua adalah clear objective, yang ketiga adalah strategy. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kita harus melakukan research atau penelitian yang mendalam terhadap pihak yang akan kita temui ataupun klien ketika kita akan melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan nih tujuan yang jelas dari apa yang ingin kita capai dari negosiasi ini, sehingga ketika kita sebentar negosiasi, kita alurnya berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Apa sih yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika kita akan melakukan negosiasi bersama dengan klien, sehingga ketika kita mempersiapkan langkah-langkah tersebut, ketika kita masuk dalam negosiasi, kita tidak buyar ataupun hilang konsentrasi karena kita sudah merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil ketika dalam proses negosiasi. Contoh konkret yang bisa kita ambil ataupun bisa kita pelajari adalah ketika seorang pelobi perusahaan teknologi, ketika dia melakukan research yang mendalam tentang regulasi terbaru dari yang sebelumnya, ketika dia bertemu dengan klien, misalkan contoh kliennya adalah anggota parlemen atau anggota DPR misalkan, untuk membahas kebijakan yang baru, dia udah tahu nih regulasi yang baru dari regulasi yang lama ke regulasi yang baru, sehingga dia udah tahu nih apa yang hal-hal yang kira-kira bisa dinegosiasikan dan diterima oleh anggota parlemen atau anggota DPR untuk membahas kebijakan-kebijakan yang baru begitu. Sehingga ketika dia mempersiapkan terlebih dahulu nih apa yang akan dinegosiasikan, hasilnya pasti akan berjalan, walaupun kadang-kadang juga ada yang tidak berhasil ataupun cenderung tidak semua yang dinegosiasikan disetujui, tetapi ketika dipersiapkan dengan matang, saya yakin hasilnya juga akan menjadi hasil yang terbaik bagi sang negosiator ataupun bagi klien itu pun sendiri. Kemudian slide yang ketiga adalah slide building relationship, atau bagaimana kita membangun hubungan lebih dulu dengan klien agar klien pun merasa nyaman nih dengan kita. Ada 3 hal yang juga bisa kita pelajari ketika kita akan membangun hubungan yang baik dengan klien dari negosiasi ini. Yang pertama adalah empathy atau empati. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Yang ketiga adalah personal connection ataupun koneksi personal bersama dengan klien. Kita bahas dari empati dulu nih. Gimana sih kita bisa memahami perspektif dan kebutuhan dari lawan bicara kita, sehingga kita mengerti nih, oh maksudnya klien tuh kayak gini, dia maunya kayak A, kayak B, kayak C, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan
hal-hal yang akan kita negosiasikan ataupun apa yang ingin kita capai bersama dengan klien, sehingga klien pun akan merasa nyaman dan kita pun akan merasa nyaman begitu. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Bangun kepercayaan dengan klien dengan komunikasi yang jujur, sehingga kita tidak ataupun klien pun tidak merasa kita menipu mereka karena apa yang kita sampaikan bukan kebohongan begitu. Kemudian yang ketiga adalah koneksi personal, di mana kita harus menemukan nih kesamaan kita dengan klien lewat mencairkan suasana, sehingga dalam proses kita bernegosiasi pun kita tidak dalam posisi ataupun tekanan, tetapi dalam suasana yang santai dan nyaman bagi kita maupun bagi klien, sehingga hasil yang dicapai juga akan menyenangkan kedua belah pihak. Kemudian contoh yang nyata yang bisa kita pelajari adalah ketika seorang misalkan pelobi lingkungan, dia menemukan nih bahwa seorang pejabat tuh cinta sama lingkungan ketika dia sementara melakukan negosiasi dengan pejabat ataupun contoh kayak anggota DPR ataupun eksekutif seperti bupati ataupun camat gitu. Misalkan oh si bapak ini dia seneng nih kayak pencinta alam, jadi pencinta alam, sehingga kita kemudian membahas topik pembicaraan di awal. Kan biasanya orang kalau negosiasi nggak langsung ke inti, biasanya kan ada awal-awal dulu gitu pembicaraan yang ringan sebelum dibahas ke hal yang lebih serius, sehingga ketika kita membangun hubungan itu kita tahu nih, oh si bapak ini dia seneng nih dia kalau kita bahas topik ataupun apa yang dia sukai. Contoh dia lagi suka burung ataupun kayak misalkan contoh terlalu spesifik ya kalau burung, tapi kalau misalkan tapi kan itu kita pelajari juga ya teman-teman. Makanya kan kita harus mengenali klien kita sebelum kita melakukan negosiasi bersama dengan klien, sehingga kita tahu nih, kita bisa mungkin kalau sekarang ini kita bisa scrolling sosial medianya si bapak lagi suka apa nih gitu, supaya agar ketika kita presentasi, ketika kita menegosiasikan apa yang akan kita negosiasikan, pembahasannya jadi jauh lebih ringan dan jauh lebih enak untuk dibahas karena kita bawanya dengan santai, dengan suasana yang nyaman bagi klien begitu, sehingga klien juga akan merasa oh ini kayaknya bisa nih kita pembicaraannya walaupun tetap serius dengan tujuan yang pasti, tapi dalam proses pembicaraan itu menyenangkan untuk klien. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu adalah effective communication ataupun komunikasi yang efektif. Slide selanjutnya ini membahas bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif, di mana slide ini akan ada 3 lagi hal yang bisa kita pelajari, di mana kita akan menjelaskan tentang active listening, body language, dan clarification and summary. Di mana untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih kayak kita mendengarkan aktif gitu, dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menginterupsi. Ketika kita sementara mendengarkan lawan bicara kita berbicara, sebaiknya jangan menginterupsi ataupun memberhentikan tiba-tiba nih dia lagi membicarakan hal-hal yang penting atau berdiskusi. Kita mendengarkan dengan saksama dan jangan tiba-tiba langsung, misalkan kita punya argumen tapi kita tahan dulu sampai si bapak atau si ibu menyelesaikan kalimat ataupun apa yang ingin disampaikan oleh si bapak atau si ibu, kemudian baru kita boleh membalas ataupun berargumentasi atau berdiskusi dengan klien ataupun orang yang akan kita negosiasikan, sehingga kita tidak terkesan mungkin tidak sopan ataupun si klien merasa kita tidak menghargai beliau gitu. Kemudian yang kedua adalah bahasa tubuh. Kita harus memperhatikan ataupun gunakan bahasa tubuh yang positif. Mungkin yang bisa saya contohkan adalah ketika kita berkomunikasi, tidak hanya pun kita ketika dalam negosiasi, tetapi dalam pembicaraan dengan seseorang ataupun ketika kita dalam forum diskusi, sebaiknya menggunakan bahasa tubuh yang positif, di mana bukan terkesan kayak kita, contoh mungkin yang bisa saya jelaskan adalah jangan sampai kita terlihat misalkan kelihatannya lagi lagi capek, tapi sebisa mungkin memperlihatkan bahwa kita tidak
ataupun ketika kita merasa bosan ataupun apa, kita jangan sampai memperlihatkan lewat body language kita ke depan ke orang-orang kalau kita lagi capek, lagi letih, lunglai gitu. Kita harus tetap mempergunakan ataupun gunakan bahasa tubuh yang positif, tetap sopan, tetap santun ketika kita dalam kegiatan ataupun dalam negosiasi, sehingga klien pun ataupun orang yang kita negosiasikan menilai nih bahwa oh, kita benar-benar peduli ataupun benar-benar terlibat aktif di dalam pembicaraan ataupun mengerti dengan baik apa yang disampaikan, seperti itu. Kemudian klarifikasi dan ringkasan, bagaimana kita ketika kita selesai menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan untuk negosiasi agar disetujui, kita kemudian bisa mengulang poin-poin penting untuk lebih dipahami oleh sang klien gitu, agar kita bisa meng-highlight nih apa saja sih poin-poin yang ingin kita sampaikan agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian juga poin-poin yang kita sampaikan bisa disetujui dalam negosiasi tersebut, begitu, sehingga apa yang sudah kita sampaikan di awal kita mention lagi nih ke si bapak atau si ibu yang sementara kita negosiasikan. Kemudian kayak contoh ya, yang contoh nyata yang bisa kita dapati atau mungkin kita alami atau ada yang akan mengalami. Misalkan contoh kayak pelobi dalam bidang kesehatan, bagaimana dia mengulangi poin penting atau utama selama diskusi misalkan dengan direktur rumah sakit, sehingga memastikan semua pihak mengerti nih apa inti ataupun poin penting yang disampaikan untuk dinegosiasikan. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah win-win negotiation, dimana ada 3 juga hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah compromise, kemudian focus on interest, yang ketiga adalah creativity, dimana yang pertama tuh kita harus kompromi atau mengkompromikan solusi nih. Misalkan contoh si kliennya nggak setuju nih dengan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita sampaikan ke klien, sehingga kita perlu nih beberapa opsi ataupun solusi. Misalkan kita ngasihnya poin A, si bapaknya nggak setuju, kita bisa beralih ke poin B untuk disampaikan ke si bapak agar dia bisa menyetujui. Sehingga kalau misalkan, makanya penting untuk preparation-nya di awal teman-teman, seperti yang sudah saya bilang di slide sebelumnya, bahwa ketika disampaikan di awal ataupun ketika kita persiapan di awal gitu, kita tahu kliennya seperti apa, kita tahu misalkan kita research apa yang akan kita apa yang bapaknya kepengen gitu, maunya seperti apa, sehingga pun ketika kita mempersiapkan opsi kompromi ini atau opsi solusi, kita udah siapkan nih, misalkan si poin A si bapak kurang setuju, kita bisa beralih ke poin B. Kemudian fokus pada kepentingannya kita apa sih dengan melakukan negosiasi ini gitu, kita pengennya apa yang mau kita capai dari negosiasi ini gitu. Utamakan kepentingan bukan posisi. Jadi kepentingannya kita di atas posisinya kita nih. Kita adalah pelobi dan yang kita bawa adalah kepentingan kita. Apa sih yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita diskusikan ataupun apa yang mau kita ingin disetujui oleh klien, sehingga kita tidak lari dari tujuan yang jelas itu gitu. Ketika kita sudah di awal seperti yang saya mention tadi, kita menentukan tujuannya, kita utamakan kepentingan ya tujuannya, seperti itu teman-teman. Kemudian kreativitas, cari solusi-solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak gitu. Kayak ketika kita sementara melakukan diskusi untuk memenuhi apa yang ingin kita diskusikan ataupun kita ingin disetujui oleh klien, kita harus mencari solusi-solusi yang kreatif agar klien pun akan berpikir, oh iya ya, nggak kepikiran ternyata bisa seperti ini gitu. Contoh nyata yang bisa kita pelajari seperti contoh pelobi pendidikan menawarkan berbagai opsi pembiayaan kepada pemerintah daerah, contoh untuk memperbaiki fasilitas sekolah tanpa membebani anggaran secara berlebihan, seperti itu teman-teman. Banyak hal juga yang bisa kita pelajari, tapi contoh simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita cari solusi yang kreatif nih, si klien juga akan merasa oke, sepertinya kita bisa menggunakan
solusi yang ini, ketika solusi yang A misalkan nggak works, solusi yang B bisa jadi. Bisa kita diskusikan lah, bisa kita cari jalan tengahnya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya adalah bagaimana kita mengatasi konflik ataupun konflik resolution, di mana ada juga 3 hal yang bisa kita pelajari ketika kita menghadapi konflik. Yang pertama adalah stay calm, harus tetap tenang. Keep emotion under control, harus menjaga emosi kita tetap dalam kendali gitu. Jangan sampai kita mementingkan ego sehingga akhirnya kita punya emosi yang di atas begitu, teman-teman. Kita harus mengendalikan emosi kita agar klien pun tidak merasa risih ataupun tidak nyaman dengan kita. Seperti kita harus agar menjaga emosi ataupun pembawaan kita tetap dalam kontrol yang baik, kita harus tetap berpikir bahwa salah satu tips yang bisa kasih adalah ketika mungkin kita terbawa nih, misalkan suasananya nggak panas gitu karena kliennya, saya nggak terima nih seperti ini, gini. Kita bisa mulai dengan tarik nafas dan kemudian menjelaskan kembali. Jangan sampai kita terpancing atau terbawa emosi dari si kliennya dan kemudian malah membuyarkan apa yang kita sudah upayakan. Kemudian solusinya harus berdasarkan fakta, gunakan data dan bukti untuk mendukung argumen kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan si klien ngomong, tapi nggak bisa nih kayak gini, saya nggak setuju gitu. Apa yang bisa kita sanggah dari si bapak itu adalah lewat data, ataupun si ibu lewat data. Jadi data dan bukti yang penting sehingga argumennya kita benar-benar valid dan si bapak nggak bisa berpikir lagi, iya ya ternyata ya kamu benar juga gitu. Jadi datanya yang harus kita, makanya penting untuk research seperti yang saya mention berkali-kali. Research di awal tuh penting banget, teman-teman. Kemudian memisahkan masalah dan orangnya gitu. Fokus pada masalahnya bukan pada orangnya gitu. Misalkan contoh hal simple yang bisa, kadang-kadang kita suka ke distract karena orangnya. Contoh misalkan lagi di negosiasi misalkan dengan klien gitu, terus klien datang dengan mood atau perasaan yang udah nggak enak gitu, kita kan pasti akan terbawa gitu, teman-teman. Kita kan pasti merasa kayak, kok bapaknya atau si ibunya sepertinya kurang respect atau kurang sopan atau gimana dengan kita. Ya kita harus pikirkan bahwa kita datang ke sini karena kita ingin menegosiasikan hal-hal penting seperti tujuan kita di awal. Kalau dalam tanda kutip bodo amat sih bapaknya kayak kurang respect ataupun gimana dengan kita. Intinya kita datang ke sini, kita menyampaikan poin-poin yang kita ingin setujui bersama si bapak ataupun klien si ibu. Kita nggak usah mikirin gitu, istilahnya si bapaknya ataupun si ibunya lagi bad mood ataupun lagi kurang gimana. Ada kalanya kan seperti itu, teman-teman, tidak semua berjalan dengan lancar. Jadi kayak bagaimana kita menghadapi penolakan dari pihak klien dengan tetap tenang, dengan tetap menggunakan data ilmiah agar itu mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Kemudian slide yang terakhir adalah slide evaluation and learning, di mana kita akan mengevaluasi dan juga belajar nih dari apa yang sudah kita negosiasikan. Misalkan situasi yang sudah terlanjur berjalan gitu, sudah selesai, dan kemudian kita bisa evaluasi dan belajar nih dari apa yang bisa kita pelajari dari negosiasi yang kita lakukan. Poin yang pertama adalah evaluasi hasil, di mana kita akan tinjau kembali nih apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil dari keputusan yang dicapai gitu. Ada poin-poin, poin A, poin B nggak berhasil, tapi poin C, poin D berhasil gitu, kita negosiasikan. Kemudian pembelajaran berkelanjutan, kita mengambil pelajaran dari setiap negosiasi untuk memperbaiki di masa yang mendatang gitu, sehingga kedepannya kita makin pintar, makin lebih baik dari negosiasi sebelumnya. Kemudian feedback, kita harus dapatkan feedback dari
pihak lain ataupun dari klien, maybe mungkin kita bisa tanya apa ada yang kurang, atau misalkan ada yang kurang berkenan dari pembahasan ataupun dari cara menyampaikan, ataupun apa yang bisa Bapak koreksi untuk saya atau Ibu koreksi sehingga saya bisa jadikan pembelajaran ke depan, seperti itu. Jadi sang pelobi harus mengevaluasi pendekatannya setiap mereka melakukan pertemuan ataupun dengan pemangku-pemangku kebijakan atau kepentingan untuk meningkatkan strategi di masa depan, sehingga pun ke depannya misalkan ketemu klien A, strategi B berhasil nih, kemudian ketemu klien B ternyata strategi dari klien A nggak works nih, ternyata kita harus cari strategi yang lain lagi gitu, karena setiap pemangku kepentingan, setiap klien tuh pasti beda-beda untuk cara dia menanggapi, cara dia menyetujui atau tidak setuju dengan poin-poin yang kita sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini bawa dampak positif ataupun teman-teman bisa belajar dari hal itu. Oke, terima kasih dan sampai sini saja video saya. Terima kasih dan sampai jumpa.